Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS ya, IPS kelas 7, dan khususnya pada pembelajaran bab 4 terkait dengan pembabakan zaman praaksara. Atau minggu yang lalu yang kita bahas adalah pembagian zaman praaksara. Sekarang kita lanjutkan lagi pada pembahasan bab 4 ya. Tapi sebelumnya eh, kita berdoa dulu supaya hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar dan kalian dapat menerima pembelajaran dengan baik ya. Saya ingatkan lagi bahwa hari ini eh, hari terakhir untuk pengumpulan tugas ya. Karena kemarin sudah saya infokan pada wali kelas dan kelas kalian bahwa hari ini jam 3 terakhir pengumpulan tugas, baik itu tugas 1, tugas 2 maupun yang ada yang belum mengikuti UTS ya. Jadi saya ingatkan lagi nanti jam 3. Bila nanti terakhir jam 3 belum mengumpulkan ya, dengan terpaksa nanti nilai akan saya isi dengan apa adanya, seperti itu ya. Terus jangan lupa juga setiap kali kalian live seperti ini segera langsung mengisi presensi biar nanti tidak lupa, baik itu presensi di Facebook ataupun di link yang sudah disediakan ya. Semoga hari ini kalian semua kelas 7 khususnya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, kita lanjutkan ya untuk pembahasan bab 4. Bab 4 yaitu terkait dengan pembabakan zaman praaksara. Ya, kita lanjut. Seperti pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian zaman praaksara ya. Masih ingat ya, bahwa zaman praaksara itu bisa diartikan zaman manusia sebelum mengenal adanya tulisan. Jadi belum ada atau belum tahu yang namanya tulis menulis atau menggunakan bahasa ya, atau praaksara ya. Aksara itu kan tulisan. Ya, itu kemarin pengertian dari zaman praaksara. Namun sekarang kita lanjutkan pada pembabakan. Pembabakan itu adalah pembagian ya, pembagian zaman praaksara. Ini berdasarkan pada geologi ya, geologi. Nah, namun sebelum itu kita bahas dulu mengenai pengertian dari geologi ya. Jadi seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian, kata geologi ini ialah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan ya. Jadi lebih cenderung bumi secara keseluruhan. Jadi apapun yang ada di bumi, baik itu di daratan, di lautan maupun mungkin bisa di udara yang masih mencakup atau ada kaitannya dengan bumi, nah itu akan dipelajari pada ilmu geologi, seperti itu. Terus pada geologi ini ada apa namanya, kata geolog. Nah, kalau geolog di sini diartikan sebagai orang yang mempelajari dan mendalami ilmu geologi. Jadi kalau geologi tadi ilmunya, ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Namun kalau geolog itu ialah orang yang mempelajari ya. Jadi orang yang mempelajari dan mendalami ilmu geologi atau ilmu tentang bumi secara keseluruhan, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Yang
ini pertama pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi ini dibagi menjadi 4 ya, dibagi menjadi 4. Kita bahas yang pertama dulu ya. Zaman yang pertama di sini ialah zaman tertua. Zaman tertua di sini bisa atau disebut sebagai arkaikum ya. Jadi zaman tertua. Jadi zaman tertua di sini zaman istilahnya belum ada yang namanya kehidupan ya ketika itu. Ini berdasarkan geologi atau kondisi bumi ya. Ini penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Jadi zaman yang pertama itu ya disebut zaman arkaikum atau zaman sebelum ada kehidupan. Nah, ini zaman ini merupakan zaman tertua. Jadi zaman tertua kira-kira berlangsung selama 2500 juta tahun. Nah, itu berapa lama ya? 2500 juta tahun. Kalau sekarang saja kita tahun Masehi ya, itu 2021 ya. 2021 tahun. Itu kan setara dengan 21 abad ya. Nah, ini malah zaman arkaikum ini atau zaman tertua berlangsung selama ini kira-kira 2500 juta tahun. Nah, bisa kalian bayangkan ya seberapa lamanya tahun ini. Jadi berjuta-juta tahun seperti itu ya. Terus pada zaman ini belum ada kehidupan ya. Pada saat itu kulit bumi masih panas. Jadi ini merupakan proses awal terbentuknya bumi. Jadi kehidupan di bumi itu belum ada seperti itu. Jadi keadaan bumi itu masih sangat panas ya. Keadaan bumi itu masih sangat panas. Jadi suhunya itu sangat tinggi ya, sangat panas. Makanya ketika itu belum ada yang namanya kehidupan. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu zaman primer atau zaman hidup tua atau bisa disebut juga Paleozoikum. Nah, ini zaman Paleozoikum di sini ialah zaman kehidupan pertama ya, mulai adanya kehidupan pertama. Ini zaman Paleozoikum seperti itu namanya ya. Kemudian zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Nah, ini lumayan lama juga ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman arkaikum tadi, itu lebih singkat ini zaman Paleozoikum. Kalau arkaikum tadi kan 2500 juta tahun. Kalau zaman Paleozoikum ini atau zaman hidup tua atau kehidupan adanya kehidupan itu berlangsung sekitar 340 juta tahun. Bisa kalian bayangkan itu sangat lama sekali ya. Seperti itu. Terus di zaman ini kehidupan mulai muncul. Nah, mulailah ada kehidupan itu di zaman Paleozoikum ini. Jadi awal-awal kehidupan ada di bumi itu ya dimulai ketika zaman Paleozoikum ini. Nah, kira-kira makhluk hidup seperti apa yang hidup ketika zaman Paleozoikum ini? Nah, ini. Jadi makhluk hidup yang muncul seperti contohnya ya mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu makhluk hidup yang tidak kasat mata ya. Jadi karena sangat kecil sekali ukurannya, jadi tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Jadi memerlukan bantuan alat seperti itu. Ini mikroorganisme. Ada juga ikan, terus amfibi, reptil, dan juga
binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Jadi relatif pada zaman Paleozoikum di sini hewan-hewan atau makhluk hidup ya, makhluk hidup itu masih relatif sederhana atau masih kecil sekali. Ya, seperti tadi mikroorganisme, bisa ikan, amfibi, reptil. Kalian tahu ya reptil ya? Reptil itu ya sejenis hewan melata yang kecil. Itu namanya reptil ya. Dan juga binatang-binatang lain tidak bertulang belakang. Jadi yang tidak bertulang belakang itu tidak mempunyai tulang. Ya, seperti itu. Ini zaman kehidupan pertama atau disebut dengan zaman Paleozoikum, seperti itu. Terus yang ketiga disebut sebagai zaman hidup pertengahan atau disebut Mesozoikum. Nah, tadi kan ada zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum. Ya, ini namanya sulit-sulit ya. Nah, makanya kalian harus memperhatikan seperti itu. Nah, zaman Mesozoikum di sini kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu. Jadi ini relatif singkat lagi zaman Mesozoikum karena zaman hidup pertengahan ya. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Ini juta ya, bukan, ini sangat lama sekali. Terus pada zaman pertengahan ini atau Mesozoikum, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil ya. Ya, zaman reptil itu contohnya apa saja ya, seperti ular itu, terus kadal dan lain sebagainya, itu tergolong sebagai reptil ya. Itu ketika zaman Mesozoikum ini mengalami peningkatan, sehingga peningkatan pada reptil di zaman ini sangat besar sekali, seperti itu ya. Makanya zaman Mesozoikum di sini sering disebut juga sebagai zaman reptil, seperti itu ya. Terus selanjutnya pada zaman ini jenis-jenis reptilnya mulai mengalami kepunahan. Nah, setelah itu juga mengalami kepunahan. Setelah tadi mengalami peningkatan, namun setelah itu karena tidak bisa mungkin ya ketika itu mungkin karena tidak bisa yang namanya beradaptasi dengan lingkungan, makanya jenis-jenis reptil ketika itu mengalami kepunahan, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya, ini ada di luar negeri ya, ada di Indonesia. Ini ada contoh gambarnya. Kita lanjut. Ini zaman keempat. Jadi zaman keempat di sini disebut sebagai zaman hidup baru ya, atau Neozoikum. Neo. Kalau kalian mendengar kata neo itu kan mesti new atau baru. New kan bahasa Inggrisnya baru. Kalau kalian biar mudah mengingatnya ya, kata neo itu kan baru ya. Neozoikum berarti zaman hidup baru, seperti itu. Nah, pada zaman Neozoikum di sini berarti zaman bumi atau zaman kehidupan baru. Nah, ini mulai kehidupannya mulai lebih baik lagi ya, lebih baru lagi. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya ya, makanya disebut sebagai Neozoikum atau zaman kehidupan baru, seperti itu. Zaman ini berlangsung sejak berakhirnya zaman Mesozoikum yang ditandai dengan kepunahan massal dinosaurus dalam akhir periode batu kapur ya, tepatnya sekitar 65 juta tahun lalu. Nah, berdasarkan penelitian yang ada oleh para peneliti bahwa tidak menutup kemungkinan dinosaurus itu dulu ada ya.
karena berdasarkan penelitian seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan hewan atau makhluk hidup seperti dinosaurus itu ada. Namun sekarang sudah mengalami kepunahan. Karena apa? Ya, mungkin saja makhluk hidup seperti dinosaurus ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Makanya ada yang namanya seleksi alam. Kalau makhluk hidup itu tidak bisa beradaptasi, maka bisa saja lama kelamaan akan mengalami kepunahan karena seleksi alam itu ya. Seleksi alam itu seperti itu. Jadi kira-kira 65 juta tahun yang lalu. Nah, itu sebelum adanya manusia ya. Karena dinosaurus di sini sudah mengalami kepunahan sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, ini berdasarkan penelitian para peneliti. Seperti itu ya. Terus manusia purba pertama kali muncul pada zaman Neozoikum lah. Makanya pada zaman Neozoikum di sini disebut zaman hidup baru karena apa? Karena manusia purba mulai muncul pertama kali pada zaman ini atau zaman Neozoikum seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan untuk kalian semua supaya kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, selalu patuhi protokol kesehatan seperti itu ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.